Selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi Kak Gebi. Ketemu lagi Biar ya. makin jelas nih Kak, kita lepas dulu Oke. materai. Wah, Kak, masih tetap semangat kan? Semangat banget dong. Pasti adik-adik juga di rumah masih tetap semangat Kak. Iya, harus gitu karena Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita di setiap aktivitas kita. Iya, Kak. Kan Kak? Nah, gimana nih adik-adik? Udah pada sarapan belum? Pastinya udah Kak. Udah ya? Udah sarapan, udah mandi, Udah pada wangi. ganteng, manis-manis. Iya, Pasti bener. juga duduk yang rapi nih Kak. Iya benar banget, dan pastinya adik-adik udah siap kan untuk ikut sekolah minggu pada pagi hari ini? Kalau udah, yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, terus nanti dilanjut sama Setinggi-tingginya Langit dan Dari Terbit Matahari. Oke, semangat adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, Bertambah-tambah cinta di langit. setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Sama-sama. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, semangat, Kak. Udah makin semangat nih Kak ya. Hmm. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus,
Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Untuk pagi hari ini. untuk pagi hari ini Kami berkumpul. Bersama-sama. bersama-sama Dengan saudara-saudara kami. dengan saudara-saudara kami Untuk memuji. untuk Dan memuji memuliakan. dan memuliakan Nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Berkati. berkati Sekolah minggu ini. dari Dari awal. awal Sampai selesai. sampai selesai. Ajar kami. Ajar kami Supaya kami. bisa Bisa duduk diam diam. Dan dan mendengarkan. mendengarkan Firman Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan Yesus. Kami Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, boleh duduk lagi. Wah Kak, tetap masih semangat adik-adik. Pastinya semangat Iya. dong. Nah, sekarang kita mau lihat nih Kak. Kalau minggu kemarin kan aku bilang tuh, aku kangen banget ngelihat adik-adik. Oh iya main adik-adik. kesaksian. Adik-adik mau lihat kesaksian dari teman-temannya. Adik-adik di rumah juga pasti mau ngelihat teman-teman yang kesaksian kan? Pastinya ini hebat-hebat mereka sekarang ya. Waduh, Pastinya. makin berani. Iya benar-benar dan makin banyak nih yang bisa dilakuin. Mungkin ada yang nyanyi, Ada yang nyanyi, ada yang nari, baca puisi. atau baca puisi atau cerita. Ya udah deh, kalau gitu kita nonton video dari teman sekaliannya. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Dari Yesus penuh cinta. Dadah. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pakai sabun ya teman-teman. Wah Kak Gaby, Itu kan Kak. bagus Masih kan? pada semangat banget Semangat, ya Kak. Dan iya. lucu-lucu banget. Makin tahun, makin semangat. Iya. Apalagi Kak sekarang tuh yang masih kecil-kecil, sekarang mereka makin pinter Kak. Iya. Suaranya, udah makin bagus Kak. Senangnya Kak ya, mereka semakin maju. Iya, dan memberikan kesaksian untuk Tuhan pastinya. Iya. Yaudah yuk, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagi bareng-bareng. Kita Iya, nyanyi ayo berdiri lagi, kita semangat lagi. Semut badannya kecil. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Oh yes, anak Tuhan. Walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. 1, 2, anak Tuhan di dalam gereja. Dengarkan firman, duduk yang rapi, Wah, semut yang kecil aja bisa berbaris rapi ya. Iya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Benar, Wah, luar pastinya biasa. harus mau dengerin firman Tuhan gitu. Iya. Yuk sekarang kita siapin persembahannya. Ya, siapkan persembahannya, uangnya jangan dilipat-lipat ya Kak ya. Ya jangan di Karena kita mau remes-remes. memberikan yang terbaik buat Tuh, Tuhan. kalau dilipat yang rapi, Iya. ditaruh di tangan sebelah kanan. Taruh tangan sebelah kanan, baru nanti dimasukin di tempatnya. Kalau udah siap semuanya, yuk kita angkat pujian. Kami bawa dan berikan persembahan. Yang udah kasih, boleh berdiri ya. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik masih tetap berdiri. Dalam sikap berdoa kita akan berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah boleh menyertai, memberkati akan kami semua. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan sudah berikan berkat yang begitu limpah di dalam kehidupan kami, melalui ayah kami, melalui mama kami, melalui usaha kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima akan persembahan syukur ini. Kami memberikannya dengan rasa ungkapan syukur. Biarlah Tuhan Engkau berkati persembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Balik lagi adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengerin cerita nih Kak. Iya. Oh ya adik-adik, minggu kemarin itu masih ingat gak ceritanya yang Kak Gaby bawa itu? Seru banget tuh Kak ceritanya. Kalau kakak sih masih ingat, pasti adik-adik masih ingat. Ada sesuatu yang besar yang dibuat oleh seorang bapak dan anak-anaknya. Pasti adik-adik tahu. Yang supaya mereka bisa selamat dari air bah. bener banget. 100 buat kakak. Nah pasti ada bapaknya itu Kak. Pak siapa namanya tuh? Bapak siapa Pak ya? Nu. Iya, masih ingat tuh kakak. Pak Nu punya anaknya juga ada 3 tuh Kak. Pasti juga adik-adik ingat tuh. Satu namanya siapa Kak? Sam, Ham, dan dan Yafet. Hebat mereka ya, keluarga yang takut akan Tuhan. Makanya diselamatkan ya sama Tuhan dari air bah. Wah, hebat banget. Nah, di cerita yang kemarin kan juga ada ayat hafalannya. Nah, ini sekarang kita mau lihat nih untuk adik-adik yang udah mengirimkan ayat hafalannya. Yuk kita lihat. Yuk. Ayat 38 ayat 7. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya 38 ayat 7, demikian bunyinya. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Amin. Yesaya 38 ayat 7, demikian bunyinya. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Yesaya 38 ayat 7. Demikian bunyinya. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Dadah. Yesaya 38 ayat 7. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Wah, ternyata mereka semua hafal Kak. Ya, walaupun gak semua sih, sebagian ya. Tapi mudah-mudahan sih minggu depan lebih banyak lagi ya. Iya, jadi buat adik-adik jangan lupa nih untuk tadi juga ya Kak video yang mau kasih kesaksian, iya. baik yang mau nyanyi, mau menari atau baca puisi atau cerita, juga untuk ayat hafalan yang nanti akan dikasih tahu itu dikirimkannya paling lambat hari Sabtu jam 3 sore. Jam 3 sore. Ingat tuh hari Sabtu jam 3 sore. Kalau bisa sih sebelum jam 3 ya Kak ya. Iya, kalau bisa sebelum hari Sabtu juga nggak apa-apa. Oh, itu lebih bagus lagi tuh Kak. Iya, benar. Dan untuk video kesaksian dan video ayat hafalannya nanti dikirimkan via WhatsApp atau melalui WhatsApp kepada Kak Siska atau Kaneta. Nomornya di sini nih, di bawah sini. Oke. Gitu. Oke, minggu kemarin kita sudah mendengarkan Pak Nuh. Minggu ini ada juga seorang bapak juga yang tidak kalah juga seperti Pak Nuh juga.
Bapak ini wah sungguh luar biasa. Makanya karena Bapak ini kita semua umat di dunia mendapat berkat. Wah, tapi tahan dulu nih Kak, Iya. tahan dulu Kak ceritanya. Sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Nancy, yuk kita bangkit berdiri Ayo. lagi. Biar semangat, kita mau nyanyi pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Ya, adik-adik boleh duduk lagi. Kita siap untuk mendengarkan cerita. Oke adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya. Nah, kita akan buka lagi Alkitabnya sama seperti minggu kemarin. Kalau minggu kemarin juga terdapat di Kejadian ya Kak? Iya, betul. Kejadian. Nah, minggu ini juga tetap di dalam Kejadian. Kejadian juga ya Kak? Kejadiannya terambil dalam Kejadian 12. Ya, Alkitab buka yang pertama tuh Kejadiannya, cari juga ayat 12, pasal 12, setelah mendapat pasal 12, kemudian kita lihat di situ ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, ada judulnya. Nah, ini dia namanya yang tadi Kakak bilang, yang Bapak hebat itu, namanya siapa? Bapak Abraham. Ya, Abraham. Abraham dipanggil Tuhan. Ya, kita baca ya. Kakak akan baca ayat yang pertama, nanti adik-adik dengan KGB ayat kedua, sampai dengan nanti ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negeb. Nah adik-adik, judul cerita pagi hari ini yaitu Abraham dipanggil oleh Tuhan. Nah adik-adik tahu Abraham ini adalah orang yang sangat setia, orang yang sangat patuh kepada Allah. Apa yang Allah katakan, Abraham selalu menuruti. Nah adik-adik, Abraham ini dia tinggal di Haran. Nah Allah mau supaya Abraham ini keluar, pergi dari tanah Haran ini beserta dengan istri, bahkan semua ternaknya. Karena Allah akan menjanjikan
tanah, Allah akan memberikan negeri yang Allah janjikan kepada Abraham. Nah adik-adik, Abraham akhirnya walaupun dia berpikir pergi kemana ya, tapi karena dia adalah Bapa yang sangat setia, Bapa yang sangat mengerti, bahkan dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Allah, akhirnya dia mau pergi. Dia pergi, dia mengajak istrinya Sarai, bahkan juga saudaranya Lot, kan harta bendanya, ternaknya, semua orang-orang budak yang dia punya dia bawa. Dia pergi berjalan ke tempat, ke negeri yang akan Allah tunjukkan. Nah adik-adik, bagaimana cerita selanjutnya? Kita akan berdoa. Setelah kita berdoa, kita akan menyaksikan video cerita berikut ini ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sudah boleh menyertai, memberkati akan adik-adik semuanya. Kalau kami semua boleh memuji, bahkan juga kami sudah boleh bergirang akan Tuhan, kami sudah boleh memberikan akan persembahan syukur kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan adik-adik kami yang mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan berikan akan curahan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, mereka boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyaksikan video cerita tentang Abraham dipanggil oleh Allah. Selamat menyaksikan. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Oke adik-adik. Nah tadi videonya, adik-adik
lebih mengerti lagi ya. Nah, Abraham itu adalah bapak yang sangat setia. Makanya bapak Abraham itu disebut bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Makanya karena bapak Abraham kita semua Diberkati. Ya, jadi jangan takut adik-adik. Kita semua buat yang percaya sama Tuhan pasti diberkati sama Iya. Tuhan. Nah, untuk kali ini ada ayat hafalannya nggak, Kak? Ada Kak ayat hafalannya. Ayat hafalannya itu adik-adik bisa buka di Mazmur Mazmur 3 ayat yang ke-9. Mazmur 3 ayat ke-9. Pendek tuh ya, pasti adik-adik bisa ya. Wah, bisa dong, yang kemarin aja bisa. Iya, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya. Wah, setelah ini bisa tuh Kak mereka langsung hafal. Pastinya. Jadi jangan lupa kakak mau ingetin lagi untuk video kesaksian, Iya. juga video ayat hafalan. Boleh langsung dikirimkan, minta tolong dari mama atau papa untuk rekamin. Dan videonya itu dikirimkan ke WhatsApp Kaneta dan atau Kasiska. Kasiska. Nanti videonya bisa ditayangin minggu depan gitu. Paling lambat tuh hari apa Kak? Paling lambat hari Sabtu, Hari Sabtu. jam 3 sore. Jam 3 sore. Ya, jangan lupa ya adik-adik ya. Lupa ya. Lebih bagus lagi sebelum hari Sabtu. Sebelum Udah bisa jam kirim. 3. Iya. Betul banget. Nah, sekarang yuk kita mau tutup ibadah sekolah minggunya. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, lipatlah tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Maunya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa terus mendengar tentang kebenaran firman Tuhan dan menjadi rema dalam hidup kami hari lepas hari. Dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Apalagi saat pandemi ini, Tuhan ajar kami supaya kami juga bisa bersabar, supaya kami juga bisa selalu menaruh harapan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyudahi ibadah sekolah minggu kami. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya di minggu-minggu ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan jauh daripada itu semua ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan Yesus. Selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan Kakak. Pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Oke adik-adik. Boleh duduk lagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Dan jangan lupa salam buat mama papa di rumah ya. Dan kakak mau terus ingetin lagi untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan yang paling penting selalu berdoa dan
baca firman Tuhan ya Kak. Iya, pastinya. betul. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dadah.